Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Kesehatan. Di sini kami ingin membahas video tentang analisis dan perbedaan Undang-Undang Lama dan Undang-Undang Baru. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Dr. Hartati, SHMA, selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Kesehatan. Di sini dengan saya Muhammad Gibran Al-Ghazi dengan NIM B1A1222266. Saya Aguzan Ilham Ramadan dengan NIM B1A12224. Saya Soleh Anggreni dengan NIM B1A1224433. Saya Ella Prianti dengan NIM B1A1222252. Saya Reza Ramansa dengan NIM B1A1222250. Inilah pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan Undang-Undang Kesehatan Lama dan Baru beserta analisis dan kelebihan dan persoalan. Yang pertama, perbandingan Undang-Undang Kesehatan Lama dan Baru. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia, termasuk kesehatan kerja. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemberi kerja dalam menjaga kesehatan pekerja. Namun, kesehatan tersebut cenderung bersifat umum dan tidak memberi panduan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan hadir sebagai pembaruan yang mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan kesehatan, termasuk kesehatan kerja dan penekanan pada perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Tanggung jawab pemerintah dan pemberi pekerja. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 164 menekankan tanggung jawab pemerintah dan memberi kerja dalam melindungi kesehatan kerja. Tetapi secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi antara kedua pihak. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program kesehatan kerja. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 khususnya dalam pasal 98 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang bersama dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja serta mendorong keterlibatan sektor swasta. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan akan terciptanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga kesehatan pekerja. Penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ketentuan yang lebih lemah dalam hal penegakan hukum dengan sanksi yang tidak cukup menekan efek jera. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terdapat penegasan mengenai prinsip strict liability dalam kasus penyakit akibat kerja atau PAK yang mengalihkan beban pembuktian dari penguat ke tergugat. Ini memberikan perlindungan lebih bagi pekerja karena mereka tidak perlu memiliki pembuktian kesalahan pemberian kerja dan mendapat kompensasi. Wibowo 2024 mencatat bahwa perubahan yang ini dapat ditingkatkan kepercayaannya terhadap pekerja dan sistem hukum dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan kerja. Ruang-ruang lingkup kerja. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memiliki ruang lingkup yang cenderung lebih pada sektor formal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdapat perluasan ruang lingkup kesehatan bagi mencakup berbagai sektor, termasuk sektor informal dan pekerja umum. Pada pasal 99 ayat 3 menyatakan bahwa kesehatan kerja tidak hanya berlaku untuk TNI atau Polri, tetapi tidak mencakup dalam pekerja lain pada matra darat, udara, dan laut, seperti penerbangan dan penyelamat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi semua pekerja tanpa memandang sektor dan status pekerja. 2. Analisis kelebihan dan persoalan. A. Kelebihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Yang pertama, penerapan prinsip street liability. Penerapan prinsip street liability dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam perlindungan pekerja. Menurut Wibowo 2024, hal ini memudahkan pekerja untuk mengklaim hak-hak mereka tanpa harus menghadapi kesulitan dalam membuktikan kelalaian dan kesalahan dalam pihak perusahaan. Dengan demikian, pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dapat lebih mudah mendapatkan kompensasi yang layak yang pada giliran dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 2. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menerapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan kesejahteraan kerja. Kementerian Kesehatan RI 2023 menyatakan bahwa kerjasama ini akan menciptakan sinergi yang positif dalam upaya meningkatkan kesehatan pekerja, serta mengurangi risiko penyakit akibat kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan program-program kesehatan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, serta menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Yang selanjutnya, ketiga, meningkatkan kesadaran kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga memperpotensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan kerja di kalangan pemberian kerja dan pekerja. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas, diharapkan perusahaan akan lebih proaktif dalam melaksanakan program kesehatan kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesehatan yang terintegrasi. Yang keempat, perlindungan untuk pekerja migran. Salah satu aspek positif dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Dengan adanya ketentuan yang mengatur kesehatan kerja di sektor informal dan pekerja migran, diharapkan mereka juga mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja di sektor formal. Ini merupakan langkah penting dalam menjamin hak-hak pekerja migran yang seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang selanjutnya persoalan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang pertama itu ketidakpastian hukum. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketidakpastian hukum akibat perubahan norma dari konkret menjadi abstrak dalam penyelenggaraan kesehatan kerja. Misalnya dalam pasal 242 ayat 3 Rancangan Perundang-undangan Kesehatan dinyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak mutlak diperlukan, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Sari 2023 mengungkapkan bahwa ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi di antara para pemangku kepentingan, sehingga mengurangi efektivitas pelindungan kesehatan bagi pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pekerja yang berisiko tinggi tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja. Lalu yang kedua itu ada potensi tumpang tindih dengan peraturan lain. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada. Prasetyo 2023 dalam analisisnya mengenai hukum kesehatan Indonesia menekankan bahwa ketidakpastian hukum ini berpotensi menciptakan celah dalam perlindungan kesehatan kerja. Jika tidak ada pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, maka pekerja yang berisiko tinggi mungkin tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi antara undang-undang kesehatan dan peraturan ketenagakerjaan yang ada agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya menyimpulkan yang pertama ada implementasi yang beragam. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di lapangan mungkin akan bervariasi tergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing daerah. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam perlindungan kesehatan kerja di berbagai wilayah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.
Menurut Kementerian Kesehatan RI 2023 perlu memastikan bahwa semua daerah memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Baik, ini materi terakhir. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih baik, keterbatasan sumber daya di beberapa daerah menjadi hambatan dan implementasi. Banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal anggaran, infrastruktur, dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua daerah melaksanakan program kesehatan kerja dengan baik. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa banyak perubahan positif dalam pengaturan kesehatan kerja di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan pekerja dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta. Namun, tantangan seperti ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih dengan peraturan lain, dan keterbatasan sumber daya perlu diatasi agar implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap norma-norma yang ada agar perlindungan kesehatan bagi pekerja tetap terjaga dan efektif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Gibran Al-Ghazi dengan NIM B1A12266. Saya Aguzan Ilal Ramadan dengan NIM B1A12284. Saya Soleh Anggraini dengan NIM B1A1224433. Saya Ella Aprianti dengan NIM B1A1222252. Di sini saya Muhammad Gibran Al-Ghazi dengan NIM B1A122 Salman. Fuck her